Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuning Marianingsih, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Astana Japura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi protista mirip tumbuhan atau alga atau disebut juga dengan ganggang. Apa itu protista mirip tumbuhan atau alga atau yang biasa disebut juga dengan ganggang? Alga atau ganggang ini merupakan nama lain dari protista mirip tumbuhan. Alga atau ganggang merupakan protozoa yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan proses fotosintesis. Meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti halnya tumbuhan pada umumnya, tetapi alga atau ganggang tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Karena bentuk tubuh alga atau ganggang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Sehingga alga atau ganggang hanya bisa dikatakan sebagai mirip tumbuhan saja, bukan termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan, yang pertama, tubuhnya bersifat uniseluler atau bersel satu, bahkan ada juga yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, hidup secara soliter atau secara sendiri-sendiri, atau hidup secara berkoloni atau berkelompok dengan membentuk filamen atau benang atau berbentuk talus. Yang ketiga, belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang keempat, memiliki zat-zat fotosintetik sehingga bersifat fotoautotrof. Yang kelima, reproduksi dapat dilakukan secara seksual atau generatif melalui gametogami, baik secara isogami maupun secara anisogami. Sedangkan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Kemudian ciri yang keenam, habitat untuk alga atau ganggang itu di perairan ataupun di tempat-tempat yang lembab dan bisa juga secara epifit. Protista mirip tumbuhan atau alga atau biasa disebut juga dengan ganggang dibedakan menjadi 7 jenis filum, yaitu 1. Chlorophyta atau alga hijau, yang kedua Rhodophyta atau alga merah, yang ketiga Phaeophyta atau alga coklat, yang keempat ada Chrysophyta atau alga keemasan, yang kelima ada Euplenophyta, 6 Pyrrhophyta atau alga api, yang ketujuh ada Bacillariophyta atau disebut juga dengan diatom. 1. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta atau alga hijau memiliki ciri antara lain memiliki klorofil A dan B, beta karotin, dan memiliki xanthofil. Alga hijau berkembang biak secara seksual dengan cara konjugasi, yaitu bersatunya zigospora. Sedangkan secara aseksual dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Contohnya Chrysophyta, Chlorella, Chlamydomonas, Hydrochloridion, Volvox, Spirogyra, dan Ulva lactuna. Yang kedua ada Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai pigmen picoeretik di samping klorofil A dan klorofil B, karotenoid, dan picocyanin. Rhodophyta berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara seksual dilakukan dengan pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Adapun secara aseksual dengan membentuk tetraspora. Contoh dari Rhodophyta yaitu Gracilaria, Gelidium, dan Euschema spinosum. Yang
ketiga ada Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-ciri Phaeophyta yaitu selain memiliki pigmen phycoxanthin atau pigmen coklat yang secara dominan menutup warna klorofil yang hijau dan karotin yang berwarna kuning keemasan. Juga mengandung pigmen lain seperti klorofil A dan klorofil C, beta-karotin, violesantin, dan diadinosantin. Alga jenis ini bereproduksi secara seksual dengan isogami dan oogami. Sedangkan secara aseksual melalui fragmentasi dan pembentukan zoospora berflagel. Contoh dari Phaeophyta yaitu Sargassum, Laminaria, Fucus serratus, dan Turbinaria decorens. Yang keempat ada Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta disebut juga dengan alga pirang atau keemasan karena mempunyai pigmen yang dominan yaitu karotin di samping klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Alga yang termasuk golongan ini berkembang biak secara seksual dengan cara auxospora, yaitu membentuk sel khusus. Sedangkan secara aseksual dengan pembelahan biner pada alga uniseluler, serta pembentukan spora pada alga yang uniseluler dan alga yang bersifat multiseluler. Contoh Chrysophyta adalah Cynura, Acromona, dan Foskeria spesies. Yang kelima ada Euglenophyta. Euglenophyta disebut juga dengan euglenoid, merupakan alga yang bersifat uniseluler yang memiliki bintik mata berwarna merah atau disebut juga dengan stigma. Ciri lain memiliki flagela, tidak memiliki dinding sel, aktif bergerak seperti hewan, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis seperti halnya tumbuhan. Salah satu spesies yang terkenal dari filum ini adalah Euglena viridis. 6. Pyrophyta atau alga api. Pyrophyta atau alga api merupakan alga uniseluler yang dapat menyebabkan air laut tampak bercahaya atau berbenda pada malam hari. Hal ini disebabkan sel-selnya mengandung fosfor. Pyrophyta disebut juga dengan dinoflagellata karena memiliki flagela. Contoh Pyrophyta ada Histeria, Gymnodidimium, Ninguloidium, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada Bacillariophyta atau diatom. Bacillariophyta merupakan organisme uniseluler dengan dinding sel dari bahan silikat hidrat, serta mengandung pigmen klorofil, karotinoid, dan xanthofil. Contoh dari Bacillariophyta atau diatom adalah Navicula. Manfaat protista mirip tumbuhan atau alga atau biasa disebut juga dengan ganggam. Alga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, antara lain 1. Gracilaria spesies digunakan untuk membuat agar-agar. Yang kedua, chlorella dimanfaatkan untuk bahan makanan. Yang ketiga, ada Sargassum berperan sebagai pupuk dan makanan ternak. 4. Laminaria digitalis bermanfaat untuk penghasil yodium, yaitu untuk obat penyakit gondok. Yang kelima, ada Eschwema spinosum dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan kosmetik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai protista mirip tumbuhan atau alga atau biasa disebut juga dengan ganggam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.